Terima kasih. Hari ini saya mau di judul saya pagi ini adalah harapan yang tidak mengecewakan. Harapan yang tidak mengecewakan. Apa masih ada ya di zaman COVID ini harapan yang tidak mengecewakan itu? Mari kita lihat firman Tuhannya. Kita baca Roma 5. Ayat Roma 5 ayat 1 sampai 5. Tapi yang itu nanti PR saudara di mana yang di rumah boleh lihat, baca sendiri dari ayat 1 sampai 5. Tapi sekarang saya mau baca yang ayat 5 saja ya. Demikian firman Tuhan Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan ya. Kita bahas sekarang ya, saudaraku. Saudaraku, harapan apa yang sedang ada di dalam pikiran Anda sekarang ini, pagi hari ini? Mungkin ada yang mengharapkan tidak hujan hari ini, karena bila hujan pekerjaan saya tak selesai karena dia harus kering hari ini. Atau harapan memenangkan undian tabungan kita karena kalau dapat lumayan bisa menutupi utang yang terus tagihannya datang. Atau harapan solusi yang segera atas masalah yang menekan saya setiap hari sehingga masalah itu boleh cepat selesai. Yaitu harapan namanya. Tapi yang saya akan bahas di sini harapan apa yang Alkitab katakan buat kita semua pagi hari ini yang berdoa dengan permasalahan yang sudah begitu nasional gitu, dan itu berdampak bagi kita semua, tidak hanya pribadi saya sendiri tapi semua berdampak. Nah, apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan katakan tadi kalau di Roma 5 ayat 5 katanya jadi Alkitab itu mengasih tahu kepada kita adalah harapan yang tidak mengecewakan. Ya, tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan ya. Tidak mengecewakan Anda. Karena apa? Allahnya sangat sayang kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Allah ingin sinar kemuliaannya memancar untuk setiap kehidupan Anda. Karena Yesus ada di dalam batin kita. Kalau kita baca di Kolose 1 ayat 27, ya, Kolose 1 ayat 27 boleh dibuka. Kolose 1 ayat 27 bahasa Indonesia sehari-hari dia berkata demikian saudara. Kepada umatnya itu Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasianya itu untuk seluruh umat manusia. Ya, betapa baiknya dan agungnya rahasianya itu untuk seluruh umat manusia. Rahasia itu ialah Kristus ada di dalam dirimu, yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Menikmati harapan yang tidak mengecewakan itu. Dia sangat sayang dengan kita yang berdoa hari ini. Ya, jadi jangan kita takut bahwa dia sangat sayang yang luar biasa dalam jepitan permasalahan yang kita hadapi, yang kadang-kadang kita udah nggak sanggup lagi kali. Gitu. Mungkin kita bisa bilang, saya pernah mengalami harapan yang mengecewakan. Saya kecewa dengan teman saya, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, kecewa, wah banyaklah kita bisa sebutkan. Tapi
ada harapan yang tidak mengecewakan. Kalau ada harapan yang mengecewakan, pasti ada harapan yang tidak mengecewakan. Ketika Anda menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi Anda, maka harapan yang tidak akan mengecewakan itu datang pada kita. Itu adalah harapan yang muncul dari hatinya Tuhan, yang sangat mencintai Anda semua. Ya. Kesalahan yang sering dilakukan manusia sehingga harapan itu tidak datang adalah harapan yang ingin dipenuhinya adalah karena kita memaksakan harapannya kepada Tuhan supaya segera dipenuhi karena udah nggak tahan. Allah tidak pernah memakai cara ini, nggak pernah pakai caranya manusia. Dia punya cara yang elegan untuk memenuhi harapan Anda dengan cara dia dengan caranya dia, bukan caranya Anda, bukan caranya manusia. Karena apa? Karena daging manusia tidak tahan atas tekanan itu. Lalu coba memaksa Tuhan untuk memenuhi doa harapannya. Allah punya cara yang elegan. Bukan yang apa kata kita, tapi apa kata Tuhan. Taunya apa? Apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, harapannya tidak mengecewakan. Roh Kudus mau mengungkapkan cintanya kepada kita. Mengungkapkan kecintaan, kekuatan cinta Roh Kudus bahwa ia sangat mengasihi Anda sehingga akan memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Kasih Allah telah dicurahkan kepada Anda oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, mungkin pekerjaannya hilang, orderannya nggak jadi didapat, lewat, kesempatannya hilang yang sudah di depan mata. Cobalah sekarang Anda dapat berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mencintai aku. Dan aku percaya aku akan dapat pekerjaan yang baru lagi, yang lebih baik. Akan mendapat order yang lebih banyak. Terima kasih Tuhan. Akan mendapat solusi jitu atas masalah yang sedang saya hadapi. Kalau baca Roma 5 kan ini bicara tentang iman. Itulah kesempatan pengharapan orang Kristen. Tidak mengecewakan karena Roh Kudus sayang pada Anda. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita melihat apa yang Anda alami kelihatannya buruk hari ini, Anda dapat bisa berkata, Tuhan Yesus, saya terima kasih bahwa Engkau begitu mencintai saya. Saya percaya dengan firman-Mu. Saya percaya Engkau akan memberi kesempatan yang lebih baik itu. Canangkan dalam batin kita. Itu bedanya orang Kristen yang percaya Yesus sama yang tidak percaya Yesus. Itulah pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Anda percaya bahwa Roh Kudus akan menolong Anda untuk mengalami masa yang lebih baik di depan ini. Di masa pandemi ini. Ketika Anda percaya bahwa Tuhan mencintai Anda akan memiliki pengharapan positif itu. Akan apa saudara? Pengharapan positif akan kebaikan. Anda akan memiliki harapan yang tidak mengecewakan. Jadi saudaraku, berhati-hatilah dengan apa yang Anda harapkan. Anda katakan, apa yang Anda katakan, itulah pasti Anda dapatkannya. Hari ini kalau kita dapat firman Tuhan, kita punya iman kepada Yesus dengan harapan tidak mengecewakan, Allah menjamin Anda akan mendapatkannya dengan caranya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara.